Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan juga Umida selaku pengasuh pesantren Super Kemlari Benifida, dan juga kepada Gus Hawa, Gus Amin, Nelia, Nizara, dan juga kepada Nek Kamila, dan juga kepada segenap guru-guru yang saya hormati, dan juga kepada jajaran para pengurus, dan juga kepada kedua orang tua saya, dan juga keluarga saya, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masail al-fiqih bab yang ke tema yang kelima. Nah, jadi di sini itu membahas tentang pernikahan antar agama dan juga menikahi wanita hamil. Yang pertama, pernikahan antar agama. Nah, jadi pernikahan antar agama itu adalah pernikahan atau perkawinan dua insan manusia yang dia itu berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan. Nah, jadi dia itu dibagi ada 3 istilah. Yang pertama itu ada istilahnya tapi saya lupa, mohon maaf. Nah, jadi yang pertama itu ada seorang muslim atau muslimah menikahi seorang ahlul kitab. Jadi kayak orang Yahudi, Nasrani, Majusi, nah kayak gitu. Terus yang kedua tuh ada seorang muslim atau muslimah yang dia tuh menikahi orang musyrik. Terus yang terakhir tuh ada orang muslim atau muslimah dan dia tuh yang menikahi orang komunis. Nah, lalu hukum-hukumnya, nah yang pertama tuh boleh apabila seorang muslim laki-laki itu menikahi perempuan ahlul kitab. Justru yang kedua itu boleh juga seorang laki-laki muslim itu menikahi perempuan musyrik. Habis itu yang nggak boleh itu perempuan muslim, seorang muslimah menikahi laki-laki musyrik, lalu seorang muslimah menikahi laki-laki ateis. Nah, lalu yang kedua ada menikahi wanita hamil. Nah, jadi menikahi wanita hamil atau istilahnya atazawuju bil hamili. Nah, jadi dia tuh ada 2 kemungkinan menikahi wanita hamil. Yang pertama, jadi si wanitanya itu dihamili terlebih dahulu lalu baru dinikahi. Lalu yang kedua, wanita itu tuh dinikahi dihamili oleh laki-laki yang tidak menghamili dia. Tidak menghamili. Jadi dia tuh dikawini sama laki-laki, di wanitanya itu tuh hamil, tapi dia tuh kawinnya tuh sama orang yang nggak ngehamili dia gitu. Habis itu anaknya ntar tuh disebut dengan anak zina atau anak yang terlaknat. Nah, jadi maksud dari terlaknat itu ditujukan pada orang tuanya yang telah melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Perbuatan laknat. Tapi kondisi bayinya tuh dia tuh tetap suci, tetap bersih dari dosa. Soalnya bayi dia tuh nggak tahu apa-apa, masih suci gitu. Nah, habis itu yang menjadi persoalannya itu adalah sah atau tidaknya akad perkawinan, boleh atau tidak mengumpuli, dan yang terakhir kedudukan atau nasab keturunannya si anak tadi. Nah, habis itu hukumnya menurut ulama mazhab 4 itu sepakat bahwa pernikahannya itu sah dan boleh mengumpuli apabila yang dikawin itu adalah yang menikahi perempuan itu tadi adalah laki-laki yang menghamili si perempuan itu tadi. Habis itu, nah yang menjadi persoalan, yang menjadi perbedaan itu apabila si laki-lakinya itu menikahi perempuan yang dia itu dihamili sama orang lain. Yang pertama, menurut Imam Abu Yusuf itu gak diperbolehkan pernikahannya itu, soalnya pernikahannya itu fasid atau batal. Lalu yang kedua, menurut Imam Muhammad pernikahannya itu sah tapi nggak boleh bersenggama. Yang terakhir, menurut Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i pernikahannya itu sah dan juga boleh mengumpuli. Soalnya dia tuh kayak agak menodai keturunannya gitu loh. Jadi kayak ya udah, jadi sperma dari dari laki-laki yang mengawininya itu nggak bakal anggap aja kayak mengganggu si bayi yang ada di kandungan emaknya, kayak gitu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.